Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Prayoga dengan NIM 2255201042 akan menjelaskan program 6.1. Yang pertama yaitu float frame. Float frame mendefinisikan variabel frame dengan tipe data float dan memberikan nilai awal yang 0. Selanjutnya yaitu speed. Speed mendefinisikan variabel speed dengan tipe data float dan menghitung nilai 1:0.125 yang sama dengan 80. Ini mungkin merupakan kecepatan animasi atau pergerakan. Selanjutnya yaitu range. Range mendefinisikan variabel range dengan tipe data float dan memberikan nilai awal 0.125. Mungkin ini adalah jangkauan atau interval untuk sesuatu. Float Rx mendefinisikan variabel Rx dengan tipe data float dan memberikan nilai pi banding 6 yang sekitar 30 derajat dalam radian. Berikutnya Ray-nya mendefinisikan variabel Ray dengan tipe data float dan memberikan nilai min pi banding 6 yang sama dengan min 30 derajat dalam radian. Dan Rmax-nya mendefinisikan variabel Rmax dengan tipe data float dan memberikan nilai pi banding 240 yang merupakan nilai yang sangat kecil dari pi. Selanjutnya yang di bawahnya bound root. Bound root ini mendeklarasikan variabel root dengan tipe bound tidak ada inisialisasi nilai. Jadi nilainya akan menjadi 0 secara default. Selanjutnya void setup. Void setup ini berfungsi dipanggil sekali ketika program akan dimulai. Size mengatur ukuran jendela gambar 3D dengan lebar 256 pixel, tingginya 256 pixel dan mode P3D OpenGL-nya 256. Di bawahnya ada share detail, mengatur detail dari bola atau benda menjadi 5. Semakin tinggi nilainya, semakin detail pula bola tersebut. Root new bound-nya membuat objek bound dengan posisi X 0 dan Y min 4, Z-nya 0 untuk pinggang wise dan menyimpan dalam variabel root. Untuk link new bound yang pertama, untuk membuat objek bound dengan membuat objeknya dengan posisi X-nya 0, Y-nya min 44, Z-nya min 6. Untuk punggung back dan mengkaitkannya ke objek root. Link yang kedua untuk membuat objek bound dengan posisi X
X-nya 0, Y-nya min 24, Z-nya 6. Untuk kepala head ini mengkaitkannya ke objek punggung yang di atasnya, yaitu back. Link yang ketiga, untuk membuat left shoulder, membuat objek ini dengan bondnya posisi X-nya adalah min 24, Y-nya min 4, Z-nya min 2. Untuk bahu kiri ini atau left shoulder, dan mengkaitkannya ke objek pinggang waist yang paling atas. Dan link yang keempat, untuk membuat left elbow. Left elbow membuat objeknya dengan posisi bondnya X-nya adalah 4, Y-nya adalah 36, Z-nya min 4. Untuk siku kiri ini atau left elbow akan dikaitkan ke objek bahu kiri yang di atasnya, yaitu left shoulder. Untuk link yang kelima, untuk membuat left hand, membuat objek bond dengan posisinya adalah X-nya min 2, Y-nya 32, dan Z-nya 8. Untuk tangan kiri ini left hand, dan mengkaitkannya ke objek siku kiri elbow yang berada di atasnya. Link yang keenam, untuk membuat right shoulder, membuat objek bond ini dengan posisinya adalah X-nya adalah min 24, Y-nya adalah min 4, Z-nya min 2. Untuk bahu kanan atau right shoulder, dan akan dikaitkan ke objek pinggang yang paling atas, yaitu waist. Selanjutnya, untuk link berikutnya akan membuat right hand. Right hand akan membuat objek bond dengan posisi X-nya adalah 2, Y-nya 32, dan Z-nya 8. Untuk tangan kanan ini atau right hand akan dikaitkan ke objek siku kanan atau right elbow. Link berikutnya left hip. Left hip membuat objek bond dengan posisinya adalah X 12, Y-nya adalah 16, dan Z-nya min 2. Untuk pinggul kiri ini atau left hip akan dikaitkan ke objek pinggang yang berada di waist atas. Bentar ya, kita pause sebentar. Mana aku sejenak? Tidak bisa di pause. Oh, pelan-pelan. Berapa? Oh. Oke. Sorry, agak kecepatan membaca itu penjelasannya. Jadi mohon maaf ya. Mana link berikutnya, yaitu membuat left knee. Right knee. Astagfirullahaladzim. Bentar, sorry ada gangguan sedikit.
Nah, oke, saya lanjutkan. Ya, untuk membuat link Regni-nya itu neubonnya dengan posisi objeknya yaitu x0, y-nya 56, z-nya 2. Untuk lutut kanan ini atau Regni akan dikaitkan ke objek pinggul kanan atas, yaitu yang berada di atasnya yang right hip. Selanjutnya link yang terakhir yaitu link right foot. Link right foot ini membuat objeknya dengan posisi x-nya yaitu 0, y-nya 60, dan z-nya itu 0. Untuk kaki kanan ini atau right foot ini akan dikaitkan ke objek lutut kanan yang berada di atas yaitu right knee. Nah, selanjutnya itu yang berada di bawahnya itu void draw. Jadi void draw ini fungsinya akan dipanggil secara berulang kali oleh P5.js setiap frame untuk mengabarkan objek dalam layarnya. Yaitu yang selanjutnya yang di bawah void draw yaitu if mouse preset akan memeriksa apakah tombol mouse sedang tidak ditekan atau ditekan. Selanjutnya itu yang berada di bawah if mouse ini kan ada speed. Jadi speed ini akan menghitung jarak antara titik tengah layar. Nah, dan posisi mouse lalu dibatasi dengan nilai tersebut 0 dan nilai 1 yang dihasilkan. Kemudian dikalikan dengan 0.002 dan disimpan ke variabel yaitu speed. Itu yang di bawahnya lagi ada range. Range POW ini membuat seperti baris sebelumnya, namun nilai jaraknya telah dibatasi, akan dikuadratkan dan hasilnya dikalikan dengan 0.65 ini. Lalu nilai akhirnya disimpan ke variabel range yang ada di atas. Terus bagian LC-nya ini else ini berfungsi untuk bagian dari blok conditional if. Jika tombol mouse ditekan, kode di bawahnya akan dijalankan. Ini kode yang berada di bawahnya. Lalu RX-nya ini berfungsi untuk mengubah nilai RX berdasarkan perbedaan posisi mouse saat ini berada di mouse X dan posisi mouse pada frame sebelumnya vMouse. Perubahan ini akan dikalikan dengan Pi dan dibagi dengan lebar layar. Lalu ini di bawahnya ada reconstruksi dan half P dan half P. Mengubah nilai ini berdasarkan perbedaan posisi mouse saat ini, yaitu mouse Y. Dan posisi mouse pada frame sebelumnya itu vMouse yang berada di sini juga. Perubahan ini akan dikalikan dengan Pi dan dibagi dengan tinggi lebar yaitu tinggi layar yaitu height, dan hasilnya kemudian dibatasi antara half P ini dan ada half P lagi yaitu min 90 derajat dalam radian. Terus background ini
untuk mengubah warna. Jadi di bawahnya ada translate. Translate ini menggeser titik awalnya koordinat menjadi 128,128, min 129. Ini digunakan untuk memindahkan objek yang akan digambar ke posisi tertentu di dalam ruang 3D. Rotate X-nya dan rotate Y-nya memutar objek sekitar sumbu X-nya pada sumbu X-nya dengan sudut yang ditentukan oleh ri-nya, dan memutar objek sekitar sumbu Y dengan sudut yang ditentukan oleh Rx-nya. Selanjutnya itu no-fill-nya. No-fill-nya ini menghilangkan warna isi dari objek yang akan digambar tersebut, membuatnya transparan. Lalu di sebelahnya ada stroke. Jadi stroke ini mengatur warna garis menjadi warna hitam dengan transparansi 31 dari 0 hingga 255. Terus ada box ini untuk menggambarkan sebuah kubus dengan ukuran sisi 256 di seluruh dimensinya. Terus di sini ada sebentar cari. Langsung saja ke bawahnya itu root link. Jadi root link ini mengambil link index ke 0 dari root, kemudian memanggil root dengan parameter rotasi untuk bagian belakang yaitu back. Nilai rotasi dihitung berdasarkan range. Jadi ini range-nya kali P, yang merupakan faktor skala untuk rotasi. Terus root link 0, root link yang 0 yang berada di bawahnya ini untuk mengambil indeks ke 0 dari root, kemudian link indeks ke 0 dari itu, dan memutar bagian kepala yaitu head dengan parameter rotasi yang dihitungkan berdasarkan range-nya lagi. Terus di bawahnya ini ada root link left shoulder-nya, mengambil link indeksnya ke 0 juga dari root, kemudian link index ini ke min 1 dari itu, dan memutar bahu kiri left shoulder dengan parameter rotasi yang dihitungkan berdasarkan range-nya yang ada di atas. Terus di bawahnya ini ada root link yang elbow, mengambil link index juga sama dengan yang di atas dari 0 ke 0 dari root, kemudian link index ini ke min 1 dan link index ke 0 dari itu, dan memutar siku kiri left elbow-nya dengan parameter yang dihitung berdasarkan range yang berada di atasnya juga. Terus yang di bawah ini ada root link alpha-nya yaitu left hand, mengambil link index ke 0 dari root, kemudian link index ke 1, link index ke 0 dan link index ke 0 dari itu, dan memutar tangan kiri yaitu left hand-nya dengan parameter rotasi yang dihitung berdasarkan range sama dengan yang di atasnya. Terus root yang link yang di bawah ini keterangannya sama juga, mengambil link index ke 0 dan dari root, kemudian link index kedua dari itu, dan memutar bahu kanannya left shoulder-nya
dengan parameter rotasi yang dihitung berdasarkan range-nya. Terus root link yang di bawah ini itu rect elbow juga, mengambil link index ke 0 dari root juga, kemudian link index kedua dan link index ke 0 dari itu, dan memutar siku kanan rect elbow-nya dengan parameter rotasi yang diatur berdasarkan range-nya yang ada di sini. Berapa menit lagi? Wow. Terus selanjutnya yaitu root link left hip-nya ini mengambil indeks juga, sama dengan keterangan yang semua dari link ini, dari ke 1 dari root, dan memutar pinggul kiri left hip-nya dengan parameter rotasi yang ditentukan berdasar rank. Terus root link yang di bawahnya ini juga sama, yang left upper leg-nya ini mengambil link index ke 1 dari root, kemudian link index ke 0, link index ke 0 dari itu, dan memutar kaki bawah kiri left lower leg-nya dengan parameter rotasi yang dihitung berdasarkan range-nya juga. Terus yang selanjutnya yaitu rect upper leg, root link upper leg-nya. Jadi ada dua left. Oh, yang ini tadi yang kiri, yang sekarang yang kanan. Jadi yang kanan ini sama, mengambil link index kedua dari root, kemudian link index ke 0 dari itu juga, dan memutar kaki kanan rect lower leg dengan parameter rotasi yang dihitung berdasarkan range-nya juga. Jadi ini ada dua root link rect lower leg-nya juga, keterangannya sama, mengambil link index kedua dari root, kemudian link index ke 0 juga, link index ke 0 dari itu juga, dan memutar kaki bawah kanan juga sama dengan parameter rotasi ini dihitung berdasarkan range-nya juga. Selanjutnya juga yaitu di bawahnya ada root draw. Root draw ini memanggil metode draw dari objek root dengan argumen null. Jadi ini diisi dengan null yang akan menggambarkan seluruh struktur kerangka tubuh atau skeleton. Terus di bawahnya ada frame plus speed-nya, menambahkan nilai speed ke variabel frame-nya. Ini ke variabel frame ini mungkin digunakan untuk mengatur animasi pergerakan objeknya. Terus di bawahnya ada float sky clay. Jadi float sky clay ini mendefinisikan clay yang mengembalikan nilai kosinus dari hasil perhitungan. Ini mungkin digunakan untuk menghasilkan nilai siklus berulang yang berdasarkan frame, modifier, dan displacement. Terus di bawahnya ada class bond. Jadi class bond ini mendefinisikan class bond untuk membuat objek kerangka tubuh. Terus konstansnya ini mendefinisikan konstanta max children dengan nilai 3. Jadi ini sudah ada nilai 3 yang akan mungkin menentukan jumlah maksimal anak atau children yang dapat dihubungkan ke objek tulang atau bone. Terus di bawahnya ada variablesnya. Ini berfungsinya mendefinisikan variabel-variabel untuk posisi X, Y, dan Z, dan rotasinya yaitu A, B, C, objek bone.
serta len untuk jumlah anak dan children untuk menyimpan anak-anaknya. Terus metodenya yang di bawah ini, metode bond ini, jadi sampai yang children make children yang ini, konstruktor untuk objek bond yang menginisialisasi posisi dan rotasi serta menyimpan anak-anak dalam arraynya. Terus bond rotatenya ini, metode rot ini untuk memutar objek bond berdasarkan nilai yang akan diberikan. Terus bond linknya ini yang berada di bawah bond rotate tadi, metode link ini untuk menghubungkan objek bond dengan anak children yang baru. Bond link in with return children with metode link lain untuk mengembalikan anak berdasarkan indeks yang akan diberikan void draw. Jadi ini akan diberikan void draw yang ini. Jadi selanjutnya itu push metricnya ini berfungsi untuk metode draw untuk menggambarkan objek bond dan anak-anaknya push metric akan digunakan untuk menyimpan metrik transformasi saat ini. Terus rotate X-nya, rotate Y, rotate Z-nya, dan translate-nya akan mengatur rotasi translasi objek bond berdasarkan nilainya, yaitu A, B, C, X, Y, Z. Terus inference-nya ini menggambar garis yang menghubungkan objek bond dengan objek variant jika ada, jika tidak juga nggak apa-apa. Fill-nya ini dan nostrupnya dan shape-nya ini menggambarkan bola kecil pada posisi objek bondnya. Dan ini yang terakhir, for it-nya ini menggambarkan setiap anak dari objek bond dengan memanggil metode draw mereka. Dan pop matrix yang terakhir ini akan mengakhiri metode draw dan kelas bond serta mengembalikan matriks transformasi keadaan sebelumnya menggunakan pop matrix. Sekian video dari lupa run-nya akan di run akan menjadi seperti ini. Sabar, lagi loading. Panik. Oke, maaf runnya agak delay, mungkin karena laptopnya sudah panas. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, jika mouse-nya ini jika akan didekatkan dia akan jalan lambat, jika dijauhkan dia akan jalan cepat seperti lari maraton. Jadi itulah hasil dari codingan tersebut. Sekian videonya. Jika ada kata yang salah atau kata yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.